nanti misa akan dimulai pada pukul berapa? Akan dilaksanakan pukul 10 kalau tidak ada perubahan ya. Sampai tadi pagi disampaikan pukul 10 akan ada perayaan Ekaristi untuk pemakaman penghormatan untuk pemakaman Paus Fransiskus. Kemudian umat semua diharapkan hadir lebih awal. Para romo misalnya, para imam harus hadir minimal setengah 8 sudah ada di tempat. Para uskup, patriarkat yang akan mengikuti misa itu diharapkan jam 9 sudah ada di tempat. Ya, jadi dipersiapkan cukup panjang untuk perayaan ini. Ya. Ya Romo, untuk prosesi misa pada kali ini nanti akan seperti apa? Apakah akan ada perjamuan atau mungkin ada hal yang berbeda kah Romo? Baik, dalam tradisi Gereja Katolik ada katakanlah urutan yang sudah paten ya, yang sudah pasti untuk proses pemakaman. Misalnya kalau kita katakan Paus perayaan ini akan dibagi dalam 4 bagian misalnya. Ya, ada ritus pembukaan, salam dari pemimpin misa, kardinal nanti yang merayakan akan menyampaikan salam, ritus awal, kemudian ada bacaan-bacaan suci disebut sebagai ibadat sabda, liturgi sabda. Kemudian bagian yang ketiga disebut kurban Ekaristi yang tadi Mbak Jessica katakan sebagai komuni, di situ disebut kurban Ekaristi, liturgi Ekaristi. Kemudian bagian yang keempat ada pesan terakhir, semacam ucapan perpisahan. Nah, ini tergantung konteks masing-masing. Ada yang mencium petinya, ada yang memegang petinya, atau ada yang membuat dengan nyanyian. Jadi banyak cara untuk menunjukkan itu. Tapi kurang lebih perayaan akan dibagi dalam 4 bagian ini. Salam untuk jemaat, ritus awal, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, kurban Ekaristi, dan pesan perpisahan. Nah, setelah pesan perpisahan ini agak berbeda dengan paus-paus sebelumnya. Jenazah dari Paus Fransiskus akan dibawa dari perayaan Ekaristi tempat ini, Basilika Santo Petrus, ke Maria Maggiore. Tadi sudah disebutkan itu. Karena kita ingat bahwa Paus Fransiskus meminta dalam pesan terakhirnya ya untuk dikuburkan di Maria Maggiore. Itu aja yang membedakan proses terakhirnya, proses penguburannya itu. Ya. Baik, itu adalah pesan terakhir dari Paus Fransiskus, tapi Romo kita juga ketahui karena ada rencana penyederhanaan pemakaman yang sudah ia ungkapkan sejak Desember 2023. Dan Paus Fransiskus sendiri menginginkan upacara pemakaman yang lebih sederhana dan tidak menunjukkan kemegahan dari kepausan. Ini sendiri juga sudah diatur. Aturan ini seperti apa nanti Romo untuk penerapannya dalam misa? Baik, dalam misa pembagiannya akan tetap seperti saya katakan tadi. Ada 4 bagian akan dibagi yang saya katakan tadi ya. Pembukaan, sabda, perayaan sabda, ritus komuni, dan pesan katakanlah pesan untuk perpisahan. Nah, kesederhanaan yang terjadi dalam perayaan pemakaman khususnya pada Paus Fransiskus ini akan kita lihat dalam pemakamannya di Gereja Maria Maggiore ya. Anda bisa melihat, apakah ada punya gambarnya ya. Biasanya kubur dari seorang paus atau perayaan akan dibuat begitu meriah, tapi kesan kita nanti dalam perayaan Ekaristi ini dengan 4 kategori tadi itu akan dibuat dengan sangat sederhana. Dan juga dalam perayaan pemakaman di Maria Maggiore sendiri, kubur tempat terakhir di mana paus dikuburkan juga kalau kita lihat sangat sederhana, sangat simpel gitu ya. Tidak seperti layaknya katakanlah paus-paus yang lain. Kalau Anda pernah ke rumah, di bawah Basilika Santo Petrus itu banyak katakan kuburnya para paus, dan itu dibuat dalam ukuran yang besar dan begitu banyak ornamen ya di luar katakanlah kuburnya itu ya. Tapi Fransiskus meminta dalam pesan terakhirnya supaya dikuburkan pada tempat yang kecil kalau kita lihat itu, dan ditulis tanpa ornamen. Dia minta ditulis cukup namanya Fransiskus itu. Nah, itu yang hemat saya secara pribadi, karena saya pernah bertemu beliau kemudian
13 Maret 2013 saya berada di Roma waktu beliau terpilih, sehingga memang sangat sangat terkesan dengan kesederhanaan dari figur Paus Fransiskus ini. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.